Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dia sebagai dosen pengampu komunikasi bisnis dan selamat pagi untuk teman-temanku semuanya. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 5 yaitu yang berjudul rapat bisnis. Nah, di sini ada anggota kelompok 5 yaitu Gaby Natalia dengan NPM 043, Zakaria Vito dengan NPM 089, Ninesia dengan NPM 165, Alexandra Teresia dengan NPM 177, Prima Rizky dengan NPM 198, lalu ada Bima Akmal dengan NPM 210, dan saya sendiri Lolita Regina dengan NPM 213. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian rapat bisnis. Jadi rapat bisnis itu apa sih? Mari kita cari tahu ya. Jadi rapat bisnis itu bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Rapat bisnis yang diselenggarakan di perusahaan umumnya membahas yang sifatnya rutin, seperti membahas perkembangan penjualan, lalu penyiapan pendistribusian antar daerah. Lalu ada perbedaan antara rapat bisnis dan rapat non-bisnis. Kalau rapat bisnis itu orientasi atau tujuan penyelenggaraannya berhubungan dengan bisnis. Sedangkan rapat non-bisnis orientasi atau tujuan penyelenggaraannya tidak berhubungan dengan bisnis. Contohnya seperti tujuan sosial kemasyarakatan atau pelayanan kesehatan. Kalau rapat bisnis itu sifatnya lebih resmi atau formal, sedangkan rapat non-bisnis bisa dilaksanakan formal maupun non-formal. Tujuan rapat bisnis. Jadi tujuan rapat bisnis itu apa sih, teman-teman? Nah, mari kita cari tahu ya. Yang pertama itu berbagi informasi, lalu ada pengambilan keputusan, penjajakan ide atau gagasan, membuat dokumen, evaluasi ide atau gagasan, memotivasi peserta. Jadi saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rapat. Menurut Oliver Serra, rapat dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu briefing. Briefing atau rapat pengarahan adalah rapat di mana pimpinan rapat cenderung hanya menyampaikan informasi atau memberikan arahan perintah kepada karyawan suatu perusahaan. Lalu, advisory meeting atau rapat konsultasi adalah rapat yang bertujuan untuk membantu peserta rapat dalam mengatasi suatu masalah di perusahaan. Lalu ada committee meeting atau rapat komite, merupakan rapat yang dihadiri sekelompok orang yang memiliki latar belakang yang berbeda untuk memutuskan suatu masalah tertentu. Lalu ada council meeting. Council meeting atau rapat dewan merupakan rapat yang terdiri atas kelompok orang dengan latar belakang dan minat yang berbeda untuk memutuskan masalah tertentu dengan cara mencari konsensus bersama. Lalu ada negosiasi. Negosiasi adalah sebuah bentuk rapat yang dimana dalam proses negosiasi ini diharapkan dapat memperoleh suatu titik temu atau kesepakatan dengan cara-cara yang saling menguntungkan semua pihak. Lalu ada informational meeting. Pertemuan antara dua orang atau lebih di suatu tempat untuk menyampaikan informasi tertentu kepada peserta rapat bisnis. Lalu ada participatory meeting. Rapat partisipatif merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih di suatu tempat untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam rapat bisnis. Dan ada motivational meeting. Pertemuan antara dua orang atau lebih di suatu tempat untuk memotivasi para peserta rapat dalam melakukan sesuatu. Lalu dilanjutkan dengan teman saya, Dinesia. Perencanaan rapat bisnis. Perencanaan atau planning mempermudah pencapaian tujuan. Perencanaan atau planning yang baik tentunya akan mempermudah pencapaian tujuan yang dikehendaki. Begitu pula dalam rapat bisnis.
Pencapaian tujuan rapat bisnis yang efektif sangat ditentukan oleh sejauh mana persiapan yang telah dilakukan. Apakah sebuah rapat bisnis disiapkan sekadarnya, asal-asalan, atau dipersiapkan dengan matang dan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pencapaian tujuan rapat bisnis yang efektif sangat ditentukan oleh persiapan yang dilakukan dengan sebaik-baiknya. Mendesain agenda rapat bisnis. Yang pertama, cantumkan tanggal, tempat waktu mulai, waktu selesai. 2. Cantumkan rumusan tujuan. 3. Cantumkan siapa saja yang hadir. 4. Daftar topik yang dibahas serta setiap alokasi waktu. 5. Bahan-bahan peserta yang harus diselesaikan. Dan yang terakhir 6. Bahan-bahan rapat dibagikan kepada setiap peserta rapat bisnis. Yang perlu disiapkan yaitu undangan, waktu dan tempat, durasi rapat, pembawa acara, ketua panitia penyelenggara, jumlah peserta yang diundang, membuka dan menutup rapat bisnis, narasumber, alokasi waktu untuk narasumber, waktu istirahat, presensi peserta, dan akomodasi serta sound system. Undangan dibagikan beberapa hari sebelum rapat bisnis. Hindari penyampaian yang mendadak untuk menghindari tidak bisanya para audiens untuk datang pada rapat bisnis tersebut. Dan waktu dan tempat dipastikan terlebih dahulu, durasi rapat, menunjukkan waktu mulai dan berakhirnya suatu rapat tersebut, pembawa acara, MC memandu agar rapat berjalan dengan lancar, ketua panitia penyelenggara memberikan laporan tentang tujuan, jumlah peserta, dan bidang fungsional. Jumlah peserta perlu dipastikan jumlahnya untuk estimasi konsumsi, kursi, dan lain-lainnya. Peserta yang diundang, dipastikan nama-nama peserta dan jabatan, membuka dan menutup rapat bisnis, pimpinan tertinggi perusahaan, membuka dan menutup, narasumber, menunjuk presenter, tergantung pihak internal. Alokasi waktu untuk narasumber. Rancangan agenda rapat bisnis sudah jelas dicantumkan. Waktu istirahat saat diperlukan peserta untuk penyegaran energi. Presensi peserta, petugas mengecek presensi harus datang lebih awal. Akomodasi, kesiapan penginapan, dan konsumsi bagi peserta. Dan yang terakhir adalah sound system. Pastikan sound system atau fasilitas yang tersedia berfungsi dengan baik tanpa adanya feedback atau hal lainnya. Pelaksanaan rapat bisnis. Setelah panitia penyelenggara melakukan berbagai persiapan, langkah berikutnya adalah bagaimana melakukan rapat bisnis agar berjalan lancar dan efektif. Salah satu fasilitas pendukung yang perlu disiapkan oleh panitia penyelenggara adalah pengaturan posisi tempat duduk atau layout yang nyaman dan memungkinkan interaksi yang baik antara pimpinan dan peserta rapat bisnis. Berikut ini adalah gaya-gaya pelaksanaan rapat bisnis. Ada 8. Pertama, gaya persegi 4. Jumlah peserta terbatas yang digunakan untuk fokus pada pemecahan pada perusahaan. Yang kedua, gaya ruang kelas dapat digunakan jumlah peserta ratusan, namun narasumber tidak dapat berkomunikasi lebih dekat. Dan yang ketiga, bentuk huruf U. Jumlah peserta lebih banyak yang memudahkan narasumber lebih leluasa dan lebih melakukan pendekatan secara tatap muka dengan setiap peserta yang ada di berbagai sisi, baik sisi kanan maupun kiri maupun depan. Yang keempat, gaya melingkar. Gaya melingkar memberikan peluang interaksi antar peserta lebih baik. Biasanya gaya ini cocok untuk melakukan penjajakan ide atau gagasan tertentu yang bermanfaat bagi pengembangan perusahaan ke depannya. Yang kelima, gaya chevron. Susunan tempat ini berbentuk huruf V. Gaya chevron ini didesain agar para audiens fokus pada pembicara yang berada di depan mereka. Yang keenam, gaya modifikasi. Gaya modifikasi menempatkan di sisi tengah. Yang ketujuh, gaya setengah melingkar. Bisa berinteraksi dengan audiens dengan lebih dekat. Yang ke-8, terakhir, gaya kelompok. Disusun pada kelompok-kelompok kecil yang disusun melingkar. Tindak lanjut rapat bisnis. Tindak lanjut rapat bisnis, semua
bentuk dokumentasi selama rapat bisnis berlangsung perlu ditinjau ulang. Baik pidato pengarahan pimpinan perusahaan, pandangan para narasumber, catatan hasil diskusi tanya jawab selama rapat bisnis berlangsung, serta dokumen lainnya yang berbentuk rekaman audio maupun visual. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa dicantumkan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.